Kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lapat kami pribadi Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Dan nama Yesus dimuliakan. Berkati kami semua Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kami semua. Amin. Dan sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin ada pesan Tuhan yang mau Pak Dotoni sampaikan terlebih dahulu buat kita semuanya. Silakan Pak. Tahun ini setitik terang. Hari pertama. Amin. Amin. Jadi percaya Tuhan pelihara kita di tengah-tengah badai resesi apapun di dunia. Sekalipun dunia gelap, tapi Indonesia tetap terang. Terang. Amin. Dan gereja Sekina, tempat Pak Petrus tetap terang. Tetap terang. Seperti lampunya yang terang. Oke. Oke, langsung ke pertanyaan saja Pak ya. Dari 0816 186 sekian, mengenai saham emas dan minyak di tahun 2023 kira-kira bagaimana Pak? Karena menginjak tahun ini 2023 dikatakan masa resesi buat seluruh dunia. Menurut Bapak bagaimana? Silakan. Kalau menurut saya tidak bisa bahas masalah minyak atau emas karena itu bukan bidang saya. Tapi yang jelas tahun ini pegang uang rupiah secukupnya saja untuk bertahan hidup kira-kira untuk setahun 2 tahun. Sisanya beli ke barang dagangan semua. Belikan apa saudara? Barang dagangan. Intinya setiap dapat keuntungan langsung ke barang dagangan. Kalau dagangannya tembakau ya tembakau. Kalau dagangannya itu on the deal ya on the deal gitu aja saudara. Karena apa? Untuk tahun-tahun seperti ini pegang barang. Ini pernah kejadian kan pada waktu zaman pemotongan uang zaman dulu. Yang megang barang yang selamat, betul? Betul? Jadi semua pegang apa? Barang. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Dari 081903 661 sekian. Shalom, bagaimana cara mendoakan untuk orang yang terkena santet dan ilmu pelet Pak? Cara mendoakan. Santet sama ilmu pelet itu beda. Santet kan ilmu membunuh. Ilmu pelet itu menundukkan lawan jenis. Nah, dalam sejarah ilmu pelet belum pernah ngalami menundukkan sesama jenis. Jadi kalau saya ditanya, kalau yang punya pelet umum, dia suka laki gimana? Ini saya tidak bisa jawab. Karena pada waktu saya belum bertobat, prakteknya itu tidak pernah untuk homo atau bencong. Jadi kalau pertanyaan ini itu bikin saya mumet. Apakah ilmu pelet bisa dipakai untuk homoan gitu? Nah, ini susah jawab saya. Karena waktu zaman saya itu belum pernah nangani pasien minta seperti itu gitu loh. Jadi saya susah jawab. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah, ilmu santet itu adalah untuk membunuh. Orang yang suka memberi itu tidak bisa kena. Termasuk orang yang suka tertawa itu tidak bisa kena. Tapi jangan tertawa sendiri edian. Ya. Pokoknya hatinya gembira itu tidak bisa kena. Nah, kalau ada orang kena ilmu santet, itu ada 3 titik yang diperhatikan. 1, 2, 3, puser. Nah, doakan sekitar 3 titik itu, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. 3 titik itu. Nah biasanya kalau santet itu keluar dari hidung, mulut atau buang air besar. Itu sering kejadian seperti itu. Ada yang jarum, silet, macam-macam. Nah tapi biasanya barang yang dikirim dari alam gaib kembali ke alam gaib. Waktu didoain hilang, langsung kempes sembuh. Nah cara doain demi nama Yesus. Nah kedua, kalau ilmu pelet itu yang dipengaruhi adalah jiwa seseorang
alam pikiran bawah sadar. Jadi dipengaruhi itu alam bawah sadar, alam pikiran, jiwanya. Jadi yang dirusak itu alam pikirannya, alam bawah sadarnya, jiwanya. Nah, rohnya. Nah, itu harus ada namanya pemutusan batin. Namanya ikatan batin. Segala ikatan batin dibikin mantra kami putuskan demi nama Yesus. Nah, ilmu pelet ini bekerja itu jam 6 sore atau jam 12 malam. Masuk dalam tubuh seseorang. Nah, kalau itu istri itu berdoa terus mendekati jam 6. Supaya ilmu itu tidak masuk dalam badannya. Dengan kuasa darah Yesus dan nama Yesus. Nah, setelah itu mendekati jam 12 malam, doa itu lagi. Nah, kelemahan ilmu pelet itu adalah bila dihadapi tanpa kecewa dendam. Semakin dendam, semakin kecewa, akar pahit, kekuatan tambah hebat. Tapi yang bersangkutan mengampuni, memaafkan, kekuatan itu luntur. Karena bahan bakar ilmu pelet itu adalah kekecewaan, dendam, akar pahit manusia. Selama tidak ada itu, kekuatan itu secara bertahap netral. Makanya ada ilmu pelet, begitu istrinya bisa memaafkan, mengampuni, 3 tahun, 2 tahun, setahun, luntur. Karena apa? Kekuatannya sudah tidak berfungsi. Karena apa? Tidak ada diisi lagi, dimasukkan bahan bakarnya. Nah, bahan bakar ilmu pelet itu apa? Kecewa, dendam, akar pahit. Nah, cara menghadapinya, ampuni. Nah, kalau ada pengampunan dalam diri seseorang, memaafkan itu. Nah, dan ilmu pelet itu kelemahan di anak kandung. Bekas istri ada, bekas anak enggak ada. Apa terjadi tetap anak kandung kan gitu. Nah, itu ikatan batin yang paling kuat itu adalah orang tua dan anak. Makanya orang kalau kena ilmu pelet, anaknya mengampuni, memaafkan, dekatkan anaknya. Secara bertahap, begitu ikatan batin yang asli itu menyatu, yang palsu kalah. Nah, beda dengan ilmu santet, membunuh. Ini beda, penanganannya beda. Nah, kalau ilmu pelet mempengaruhi. Oke? Lanjut lagi Pak. Dari 081258 sekian, sejak kecil saya seperti diikuti oleh roh cabul dan susah sekali untuk lepas. Serta sesuatu yang tidak terlihat seperti merubek pakaian saya dan lain sebagainya. Terkadang ada bau kembang, bagaimana cara lepasnya? Doa setiap hari, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bebaskan aku. Demi nama Yesus segala roh-roh jahat keluar. Baik, lanjut. Baik, selanjutnya dari 083 838 885 sekian. Saya mau bertanya, rumah saya kenapa tidak laku-laku? Setiap ada orang yang lihat dan menawar pasti tidak jadi, Pak. Nah, kalau masalah kutuk atau serapah, nanti lihat khotbah saya tadi pagi. Ya. Ada kan? Jelasin tadi soalnya. Udah jelas ya? Tadi pagi. Tapi belum tentu orang berat jodoh itu karena kutuk atau serapah. Bisa juga gini. Yang deket takut. Sariawan kan gitu. Masih ada lanjutannya nih Pak. Dan rumah kita sering dengar di atas seperti ada yang siram pasir. Oh, berarti ada yang bikin bangkrut. Pasir menyebar, itu bikin bangkrut, nutup rezeki. Tapi tidak ada pasirnya. Nah, itu biasanya itu setelah itu ada bau busuk menyengat. Atau bau wangi. Nah, itu malam Jumat biasanya. Nah, itu patahkan, hancurkan, namanya kutukan mantra dengan darah Yesus. Patahkan dengan darah Yesus, setelah itu dikasih minyak urapan. Kan di gereja Pak Petrus ada minyak urapan. Nah, itu diolesi setiap pintu. Itu kan minyak urapan itu tanda milik Tuhan. Yeah. Oke, lanjut. Lanjut lagi dari 08132555 sekian. Saya tinggal di sebuah rumah yang dahulunya bekas pembuangan TPA, tempat pembuangan akhir, Pak. Kalau saya tidak pernah merasa diganggu secara diganggu setan.
Tetapi semua tamu termasuk saudara saya selalu diganggu. Entah itu kadang-kadang pintunya diketok dan nggak ada orang yang ngetok dan lain sebagainya. Itu kenapa ya Pak? Berarti sekitar itu ada penunggunya. Nah, kalau diganggu kenapa? Setannya suka dia. Nah, itu harus dipatahkan, dihancurkan dengan Yesus. Setannya suka ganggu berarti itu. Nah, setan semua pengganggu. Nah, doa darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Roh jahat keluar dari Yesus. Berarti tempat itu dulu pernah ada pembunuhan atau orang bunuh diri. Jadi yang disukai itu yang punya rumah ya Pak ya? Atau yang bertamu Pak, kalau yang sering diganggu kayak gitu. Sama kuasa gelapnya. Biasanya yang tinggal di rumah ya. Yang tinggal di atau rumah. orang baru yang nginep. Oh. Tergantung setan ini suka yang mana. Kan kita enggak bisa ngomong juga. Ya. Baik, dari 08193254 sekian. Saya bisnis di bidang alat kesehatan. Setiap kali ada tender saya jarang lolos karena pesaing selalu pakai kuasa gelap untuk memenangkannya. Doakan supaya rencana tahun ini bisa memenangkan tender pengadaan barang, Pak. Doa darah Yesus buka jalan berkat, darah Yesus buka masa depan supaya tidak bisa ditutup. Dari 08132009 sekian. Apakah Bapak pernah mengalami serangan santet tingkat tinggi yang berasal dari luar Indonesia? Terus bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Waktu di pengamanan presiden 2004 sampai 2014 sering. Dari Myanmar, Thailand, India, China, termasuk Malaysia pun ada. Di daerah Borneo ya. Itu sudah saya alami. Doanya sih enggak neko-neko, sama aja. Lokal mah import tuh setane podo. Hanya namanya aja yang keren gitu aja. Ya doanya ya, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus sucikan, demi nama Yesus roh jahat keluar. Intinya ilmunya apa? Doa itu aja sama percaya. Wis rasa neko-neko, itu tok udah. Oke. Baik. Nah, lanjut. Dari 081344 sekian, saya punya saudara hampir di setiap mobilnya atau kendaraannya itu sudut rumah juga selalu pasang stiker lambang Semar gitu Pak. Dan sepengetahuan saya, saudaranya ini juga selalu bawa pegangan berupa keris di dalam tas kerjanya. Gitu. Apakah ada akibat buat keluarga dan dirinya sendiri Pak pertanyaannya? Karena terlihat keluarganya itu kurang harmonis begitu. Terus caranya untuk menasehati bagaimana Pak? Doakan supaya ada jamahan Tuhan dalam hidupnya. Biasanya jenis Semar itu biasanya pengasihan. Nah supaya naik pangkat lainnya, nah itu di rumah tangga itu hawanya panas. Nah keluarganya yang percaya Yesus, doakan darah Yesus hancurkan mantra, kutuk, roh jahat keluar. Doa aja demi nama Yesus. Oke? Dari 081288 sekian, di keluarga saya ada yang belum menikah dan ada yang sudah menikah tapi berpisah. Apakah ini merupakan kutuk keturunan atau ada pernikahan roh? Dan di keluarga saya juga banyak yang mengalami bangkrut dan hutang. Apakah ini juga merupakan kutuk? Terima kasih. Belum tentu, harus lihat kasusnya dulu. Nah kalau itu berhubungan dengan kutuk, selalu di keluarga itu silih berganti bermimpi ketemu roh-roh orang mati. Itu cirinya kalau ada kutuk. Kalau tidak ada sering mimpi seperti itu, ya biasanya kurang pinter gitu aja. Oke, lanjut. Dari 08564017 sekian, saya mau jual warisan orang tua. Semua ahli warisnya semua sudah setuju Pak. Dan saya sudah menawarkan sudah sangat lama tapi belum ada juga yang tertarik. Apakah ini ada ikatannya dengan kuasa gelap? Dari Bapak ada saran atau gimana Pak?
Ahli warisnya belum semua mau. Sudah semua setuju. Ahli waris sudah setuju untuk warisan ini dijual. Tapi sudah lama ditawarkan, tapi belum ada juga yang berminat begitu. Harus lihat lokasi baru tahu. Kalau Anda cerita gini kan susah. Bisa juga misalnya tanah warisannya di puncak gunung, sopo sing tuku kan. Lihat kasusnya dulu, lihat lokasi. Jadi belum tentu karena kuasa gelap juga ya? Iya. Oke, ini ada WA yang sudah atensi di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan, ada link yang disediakan yang sudah terpampang di layar Bapak Ibu semuanya. Dari 08774146 sekian. Shalom Pak Daud, saya mau jual rumah dari tahun 2014. Udah 8 tahun Pak. Belum laku-laku. Kalau bulan depan tidak laku juga, maka rumah saya akan diambil bank. Saya sudah doakan rumah saya yang dulu konon katanya angker, tetapi memang hari ini masih Tuhan izinkan belum laku. Bagaimana saya harus berdoa? Terima kasih. Doa darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Darah Yesus buka berkat. Nah, doa itu dulu aja. Oh iya. Enak, lanjut nak. Dari 081958 sekian, selamat sore, saya mau bertanya perihal mimpi. Setiap saya ada jadwal kegiatan atau merencanakan hal, di hari sebelumnya saya pasti mempersiapkan segala sesuatunya sampai detail agar tidak ada yang terlewat. Namun tepat di hari sebelumnya seringkali saya bermimpi bahwa rencana atau kegiatan hari besok berantakan dan di luar jalur. Tapi sebenarnya hal yang saya mimpi itu tidak pernah terjadi. Namun karena ini berulang kali mulai sedikit mengganggu. Apakah ada sesuatu yang menyebabkan saya selalu seperti itu dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Coba ulangi lagi. Jadi pengirim itu selalu sebelum melakukan segala hal dia selalu memprepare segala sesuatunya itu detail dan sangat-sangat terperinci. Tapi setiap kali orang ini ingin melakukan hal itu di hari sebelumnya itu selalu aja ada halangannya atau berantakan, begitu Pak. Jadi apa ini ada sesuatu yang menyebabkan orang ini selalu mengalami seperti itu? Ngirim apa dia? Kan ngirim surat atau ngirim ijazah kan gitu. Ya. Jadi mempersiapkan kegiatan gitu Pak. Jadi misal mungkin mau kerja gitu atau berpergian seperti itu Pak. Tapi sebelum hari hanya orang gagal. Ini ya selalu gagal atau berantakan atau kalau enggak ketemu langsung susah. Kan itu ini kasusnya kan bisa juga tiba-tiba rencana tiba-tiba enggak jadi kan bisa. Jadi hal yang miss last minute kan bisa terjadi. Kalau enggak ketemu langsung susah. Gitu. Oke. Ini lanjut lagi dari seseorang yang tadi pagi ikut streaming Pak. Dia mau tanya, kutuk perjodohan yang sulit menemukan jodoh itu yang bagaimana ya Pak ya? Terus bagaimana cara mematahkan? Kan sudah diajarkan di streaming ya. Tadi pagi. Mungkin dia ada ini bilangnya titipan dari teman. Kalau secara kasus real yang Pak Daud pernah alami itu seperti apa contohnya? Mungkin seperti itu. Pernah kan kejadian ya susah nikah. Jadi setiap kali mau nikah itu anak orang kaya di Surabaya. Karena disumpahi dikerjain sama seseorang ajudannya gitu loh. Nah setiap kali dia mau menikah itu batal. Nah saya dimintai tolong. Nah cara matakannya darah Yesus hancurkan kutuk sumpah serapah. Darah Yesus hancurkan kutuk masa depan. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus buka masa depan. Setelah kemudian langsung dia menikah. Nah tapi kasus seperti itu kita harus lihat dulu. Apakah benar orang itu berjodoh karena ilmu gaib atau tidak. Kalau itu parah ilmu gaib, dia pasti sering ketemu, kalau itu perempuan sering ketemu roh laki-laki. Harus lihat kasusnya juga. Jadi kasus per kasus beda ya Pak ya? Beda. Kalau kawin roh, nah itu diputuskan tali batinnya, ikatan batinnya. Ikatan alam kubur namanya. Oke.
Lanjut lagi dari 08593131 sekian, bagaimana supaya suami saya sadar dan sembuh karena jampi-jampi pelakor. Karena sifatnya dan karakternya bisa berubah 180 derajat. Gara-gara Masih 180 belum 360 toh. 360 balik lagi Pak berarti. Yaitu tadi saya jelaskan bahwa harus Mengampuni. hadapi tanpa dendam. Kedua, dekatkan anak kandung. Nah, ketiga, putuskan mantra tali pengikatnya, ilmu batinnya. Itu jam 6 sampai jam 12. Nah, setelah itu hadapi dengan apa? Kasih. Itu nomor 1. Kalau dia jalankan gini tidak sampai setahun 2 tahun lepas. Memang ilmu gaib itu bisa merubah karakter seseorang. Kalau kena. Oke, lanjut. Baik, dari 081294 sekian, ini perihal pelepasan kutuk Pak. Biasanya kan kalau pelepasan kutuk itu kan harus confess ya, yang bersangkutan. Tapi ini yang penanya bertanya, kalau yang bersangkutan dalam keadaan sakit, sulit mengucapkan kata-kata, bagaimana caranya Pak? Iman yang mendoakan bisa menyelamatkan. Kedua, yang bersangkutan suruh doa dalam hati. Atau doa ya diucapkan walaupun agak susah. Penting kan dia mengaku. Walaupun itu dalam hati ya Pak. Memang Memang kondisinya tidak memungkinkan seperti itu. Tapi iman itu menyelamatkan. Nah, contohnya gini. Kalau kita doain orang sakit, yang sakit didoakan di nama Yesus sembuh, bisa terjadi karena iman yang bersangkutan, tapi juga karena iman yang mendoakan. Tergantung cara Tuhan mau bekerja. Oke. Lanjut lagi dari 08572699 sekian. Bagaimana sikap seorang anak yang menghadapi orang tuanya yang terlibat pesugihan karena dia melihat hidupnya gagal terus. Terus ada satu lagi pertanyaan, jika punya toko dibikin sepi sama orang padahal sudah doa puasa, tiba-tiba kadang rame tapi secepat kilat itu tiba-tiba sepi, nggak ada orang yang beli Pak, kayak ditutup rezekinya gitu. Itu mungkin karena pesugihan yang dari orang tuanya atau bagaimana Pak? Itu harus dilihat dulu, berarti hokinya kan hilang. Nah, dia harus berdoa setiap hari, darah Yesus buka masa depan hidupku. Dan di tempat tokonya, darah Yesus buka jalan berkat, jalan masa depan, darah Yesus bentengi. Supaya tidak ketutup atau diambil rezekinya. Berarti yang kasusnya ini kan berarti belum tentu kutuk dari orang tua. Bisa juga lawan bisnis. Nah, kalau lawan bisnis, supaya tidak kesedot. Karena kalau orang buka toko sebelahnya pakai ilmu gaib, kesedot. Nah, cara mengalahkannya berdoa, darah Yesus buka jalan berkat, darah Yesus buka masa depan. Roh zat, roh gelap keluar dari nama Yesus. Doanya itu. Oke, lanjut. Dari 081258 sekian, Shalom, nama saya Sela. Di keluarga saya ada kutuk, tapi saya kurang jelas kutuk apa ini. Hanya saja setiap pria yang berhasil atau sukses selalu mati muda. Bagaimana cara melepaskan kutuk itu Pak? Berarti kutuk maut. Berarti bisa terjadi dari garis kakek neneknya belajar ilmu kanuragan. Sejenis ilmu kebal atau kesaktian yang berhubungan dengan kanuragan. Nah, kebanyakan gini arahnya ilmu hitam ya. Jadi doa darah Yesus hancurkan segala ikatan perjanjian kutuk leluhur. Itu biasanya di bawah usia 50 tahun mati. Oke? Jadi namanya ikatan kutuk leluhur. Lanjut lagi dari 08510039 sekian. Shalom, saya punya ibu usianya sudah 92 tahun.
sudah 1 tahun ini tidak bisa apa-apa, hanya diranjang saja. Kalau makan masih mau, bagaimana caranya supaya tahu apakah ibu saya pegang kuasa gelap atau ikatan atau bagaimana ya Pak? Masa mau doain ibu cepat mati? Makanya. Ya orang umur panjang 92, 100 belum tentu karena kuasa gelap. Bisa juga kan daya tahan tubuh. Nah tapi kalau itu karena kuasa gelap, itu biasanya dia kalau mimpi sering ketemu arwah-arwah. Itu ciri pasti itu. Selama tidak ada tanda itu, berarti itu memang umurnya panjang. Nah, jadi kadang tuh saya tuh dimintai tolong, Pak kenapa ya? Itu ibu saya tuh umurnya udah 95 lebih kok. Kok reso mati-mati apa kena ilmu gaib dalam hati saya. Ini doain pun umur panjang atau cepat mati kan gitu. Nah, belum tentu masalah gaib, memang udah belum waktunya. Oke. Baik dari 081258 sekian. Suami saya punya keris peninggalan almarhum ayahnya Pak. Tapi tidak pernah dilakukan ritual apapun. Jadi punya keris tapi tidak pernah dilakukan ritual apapun. Jadi apa yang harus dilakukan dengan keris itu? Tetap ada pengaruh ilmu gaibnya. Sebisa mungkin itu dilakukan dengan api, kena api, dan dibuang demi nama Yesus. Dihancurkanlah. Bisa itu berarti kan ada kekuatan yoni pusakanya masih ada. Bisa ganggu nanti di keluarga atau kesehatan. Ini ada orang bertanya yang tadi ngikutin sejak talk show tadi, bahas tentang pelet tadi Pak. Itu ciri-ciri orang yang kena pelet itu bagaimana dan secara fisik ya Pak ya, itu kira-kira seperti apa? Lupa sama keluarga. Kalau lupa sama istri itu sering terjadi. Kalau lupa sama anak kan tidak. Jadi lupa sama keluarga. Kedua, tidak betah di rumah. Ketiga, setiap jam 6 sore kalau di rumah mondar-mandir. Dan kalau pas tidur, tengah malam kayak geragap-geragap. Karena kuasa gelap itu mau menguasai jiwanya, hatinya berontak. Itu ciri fisik itu. Kalau itu terjadi dengan suaminya, istrinya yang harus doain gitu ya Pak ya? Doain. Oke. Tapi harus ada anak kandungnya juga yang bisa bantu. Bisa bantu, oke baik. Supaya ketemu yang asli. Terus ini ada lagi dari 0896, 0813 sekian. Mau bertanya kalau di dekat rumah saya itu terkadang ada orang penjaganya seorang perempuan. Katanya baik, tapi kalau diusir itu sering ngamuk. Itu kira-kira gimana Pak? Jadi setan itu kayak baik tapi nek diusir jadi ngamuk gitu loh Pak. Setan harus diusir, bukan diajak kongko-kongko reoni. Usir dari nama Yesus. Supaya tidak balik lagi, kasih minyak urapan. Ya, lanjut nak. Lanjut dari 085721 sekian. Saya salah satu jemaat di Bandung. Istri saya banyak simpan kalung wanita pernak-perniknya dari India. Mungkin souvenir gitu ya Pak. Apakah ada rohnya dan bisa penumpasan bagi keluarga? Kadang ada muncul sakit penyakit dan membuat rohani stuck Pak. Harus lihat bendanya dulu. Kalau belum lihat bendanya hanya ceritakan susah. Dan mungkin asal dapat souvenirnya itu mungkin ya Pak. Harus lihat dulu. Oke, lanjut lagi Pak. Jangan habis doa pelepasan cuci gudang. Jadi dari lukisan, barang apa saja. Wah nanti setan lewat sini, habis semua. Jadi habis doa pelepasan entek-entekan. Harus dibedain. Oke. Lanjut lagi dari 0859 1069 sekian. Tadi Pak Daud bilang tahun depan simpan uang rupiah secukupnya. Tahun ini. Tahun ini. Dan sisanya belikan barang. Kalau saya ini bukan pedagang terus dibelikan apa ya Pak? Apakah investasi berupa saham, emas dan lainnya apakah juga masih tanah lah. Tanah ya Pak? Tanah aja. Karena emas sudah mulai tinggi tuh. Lanjut lagi. Dari 085931 sekian.
Anak saya terkadang suka melihat dan mendengar setan, sering dipanggil dan diketuk-ketuk pintunya. Bagaimana supaya tidak diganggu lagi? Setannya diusir di nama Yesus. Berarti tempat itu pernah kejadian bunuh diri. Itu harus disucikan dengan darah Yesus. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Roh-roh jahat keluar. Enak, lanjut nak. Dari 085634 sekian, saya punya sebuah pabrik, sudah beberapa kali mengalami serangan dalam bentuk yang aneh-aneh dan terkadang tidak masuk akal. Sudah beberapa kali pendoa layani tetapi serangan tersebut tetap terjadi. Penyebabnya apa Pak? Bahkan sudah dilayani oleh beberapa kali oleh pendoa tapi masih saja serangan tersebut masih menimpa. Berarti dukune ganti-ganti yang ngirim. Nah supaya tidak ada pengaruh dan tidak kena, tempat itu kasih minyak dan anggur perjamuan kudus. Tapi harus anggur dan minyaknya didoakan dulu. Nanti minta sama Bu Nani sana, di Taman Tuhan. Nah, tapi jangan satu tronton. Dari 08526019, saya sudah 2 kali dinubuatkan untuk dipromosikan dan sudah 2 kali juga ngikutin tes promosi jabatan, tetapi selalu kalah dalam seleksi. Kenapa ya Pak Daud? Belum waktunya. Belum waktunya. Oke, lanjut lagi. Dari 0882159036 sekian. Setelah pindah rumah, saya merasakan rezeki usaha saya seperti ditutup. Apakah salah hari pas pindahnya atau karena tanah yang rumah saya huni sekarang ada kutuknya? Apa yang harus saya lakukan? Semua hari itu hari dijadikan Tuhan. Tidak ada urusan di situ. Yang penting berarti bisa juga tanahnya. Tanahnya itu gini ya. Ada 2. Pertama dengan iman. Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Untuk kasus tanah seperti itu. Kedua, bisa juga dengan anggur perjamuan kudus. Tapi anggur ini harus didoakan beneran. Bukan hanya asal doa begitu aja. Harus dengan iman. Nah dipercikkan demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus itu. Nah saya dikasih minyak urapan. Minyak urapan itu kasih setiap pintu. Udah selesai. Oke, lanjut lagi. Dari 08222333 sekian. Saya mau bertanya, suami saya meninggal karena kuasa gelap. Kemudian katanya rumah saya ada penunggunya. Sudah didoakan sama pihak pendeta. Dan saya bilang tidak bisa diusir karena penunggu dan jalan berkat seperti terhalang. Suami saya ini keturunan orang Buton. Jadi orang itu gini Sulawesi. Ya, sekalipun pendeta doakan sampai idunin tek, tapi yang tinggal di rumah itu tidak percaya, ya tidak ada gunanya. Yang penting tuh yang tinggal di rumah itu percaya dulu, beriman dulu. Kan dikatakan 1 orang diselamatkan sekeluarga jadi harus iman yang punya rumah. Walaupun ngundang pendeta sampai ndase buta ya padha wae. Harus tergantung, harus dirinya yang beriman. Tidak boleh tergantung sama orang. Dan dia berkata saat suaminya meninggal itu masih belum terima Tuhan Yesus. Terus secara kondisi jiwanya sekarang bagaimana Pak? Dia mau tanya. Itu urusan Tuhan, saya tidak bisa mendeteksi surga apa neraka, ada tahu saya. Oke lanjut. Oke, lanjut lagi nak. Dari 081255 sekian, tetangga saya pernah cerita Pak, melihat ada bola api melayang di atas rumah sebelum suami saya meninggal. Apakah santet Banaspati ditujukan ke 1 orang atau semua yang tinggal satu rumah? Kalau itu merupakan kiriman santet, apakah bisa nyasar ke tetangga juga Pak? Dan Bisa. 6 bulan kemudian tetangga saya ini? Bisa. Karena 6 bulan kemudian tetangga saya ini juga meninggal.
Saya rasa ini seperti jadi incaran kuasa gelap. Santet Banaspati berarti. Apa yang harus dilakukan, Pak? Ya kasih perlindungan dengan darah Yesus, kasih minyak urapan. Minta Pak Petrus minyak urapan. Kalau santet yang ini bentuk fisiknya berupa bola gitu ya Pak ya, terbang gitu di Itu atas. santet Banaspati. Itu kalau kena banyak goodbye, itu santet paling cepat untuk mematikan. Oh, oke. Selain santet pusaka, ada santet Banaspati. Oke. Lanjut lagi Pak. Ini ada pertanyaan yang mungkin agak nyeleneh ya Pak ya. Dari sejak pandemi ini kita kan sering ikut Zoom Pak. Apakah santet juga bisa lewat online? Nah ini pertanyaannya. Nah karena dia ini sering ikut Zoom Pak dari 2020 sampai sekarang 2022 itu yang kemarin kan sering ada Bisa. Zoom. Bisa ya Pak ya? Karena kan lewat tidak dibatasi ruang dan waktu. Bukan hanya terbatas sama kabel, tapi tidak dibatasi ruang dan Waktu. waktu. Oke. Terus untuk cara kerjanya bagaimana Pak? Untuk yang kayak seperti ini, kayak santet kayak gini. Yang versi online karena dulu waktu pernah datanya jawab itu kan. Intinya ada kan yang- ini aja, dia tahu hari kelahiran, weton, wajah. Sama sih. Oh, Lewat online atau dengan manual, lebih jago sing manual. Karena apa? Nggak perlu pakai online, langsung fotonya tok langsung kena. Oke? Iya, iya. Lanjut, Nak. Baik, dari 08193254 sekian. Anak saya usia 3,5 tahun bisa melihat sosok setan. Sempat didoakan oleh pendeta sehingga tertutup. Jadi nggak bisa lihat lagi mungkin maksudnya ya Pak. Tetapi seringkali bisa lihat lagi dan terkadang memberitahu kepada saya bahwa seringkali rumah diteror kuasa gelap. Mohon doakan tanah kami di Gunung Sitolinias yang rencana dibeli untuk sebuah yayasan agar segera terrealisasi karena keluarga kami sering kena teror kuasa gelap akibat tanah tersebut, Pak. Itu tentang anaknya berarti ada kutuk garis keturunan. Pertama didoakan di nama Yesus, kedua anak itu jangan menghiraukan. Semakin dia menghiraukan, semakin akan terjebak di alam rohnya. Karena setan itu kan suka memancing namanya. Karena suka memancing supaya apa? Dia terjebak. Jadi jangan dihiraukan. Nah kalau yang tanahnya di Sitoli itu, nah doakan aja sucikan dengan darah Yesus. Supaya segala kutuk keluar. Oke? Oke, dari 08223415 sekian. 15 kali lagi ya. Ya, baik Pak. 15 kali biar ini. 15 kali, yuk. 15 pertanyaan Pak ya. Saya sering kali dengar banyak orang Kristen masih sering terkena gendam, kuasa gelap, dan sering kena hipnotis. Karena saya percaya orang Kristen katanya tidak bisa kena ilmu-ilmu hitam seperti itu. Tapi ternyata kok masih ada yang kena. Bagaimana caranya? Ada celah. Celahnya itu kecewa, dendam, akar pahit, atau suka ngalamun. Pikiran kosong. Lanjut, no. Oke? Baik, dari 081932 sekian. Saya punya anak lelaki yang pernah disantet. Proses kesembuhannya sangat lama. Dan sekarang kondisinya seperti tidak ada harapan dan semangat untuk hidup seperti itu Pak. Apakah mungkin masih ada sisanya atau karena hal lain? Harus lihat orangnya dulu baru tahu. Tapi kalau orang tuanya doa sendiri, doa darah Yesus itu aja cukup. Oke? Lanjut lagi, ini dari jemaat yang hadir hari ini. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Shalom Pak, jika selembar uang dalam dompet hilang secara misterius, apakah hal tersebut merupakan perbuatan tuyul? Bagaimana solusi supaya tidak terjadi lagi? Ya jangan pelit. Orang pelit paling bisa dikerjain tuyul. Orang yang suka menolong murah hati tidak bisa kena. Artinya harus setor perpuluhan. Oke, lagi dari yang hadir malam hari ini di Sekina.
Saya mau tanya, kalau orang yang dulu sering mengevakuasi mayat korban bencana alam, apakah ada kutuk yang mengikutinya? Bagaimana cara melepaskannya apabila ada kutuknya? Terima kasih. Belum tentu. Bisa juga karena pada evakuasi itu yang korbannya itu bawa jimat. Sehingga rohnya ngikutin. Nah itu doanya ya tetap sama. Darah Yesus saja cukup. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengnya aku. Udah lebih dari cukup. Jadi hanya roh dari jimat ya Pak ya? Iya, bukan kalau korban. Kutuknya enggak ya? Enggak. Oke. Enak lanjut nak. Baik, dari 0821 235 sekian. Bagaimana caranya untuk keluarkan santet dalam perut yang berupa kertas berbentuk gulungan rokok? Bagian pusar ditekan. Itu jangan diginiin. Doa, kalau ada karunia bahasa roh, berbahasa roh dulu. San memuji menyembah Tuhan, dan pegang darah Yesus hancurkan kutuk. Roh jahat keluar. Nah saya itu kasih anggur perjamuan kudus suruh minum. Jadi perjamuan kudus doa supaya dalam sini gini. Tapi perjamuan kudusnya betul-betul yang dengan doa loh ya. Oke. Lanjut lagi dari 0812 947 sekian. Bapak saya hari ini usianya sudah 82 tahun, tapi Orang mati-mati. Enggak, ini pertanyaannya bukan yang tadi, beda lagi. Tapi dulu 15 tahun yang lalu itu selingkuh. Dan semenjak istri sahnya itu meninggal, itu bapak dan selingkuhannya datang ke rumah beserta dengan anaknya. Bukan dari hasil perselingkuhan, jadi anak bawaan dari istri yang baru ini. Kira-kira bapak saya itu memang terkena pelet atau bagaimana ya Pak ya? Harus lihat orangnya dulu baru tahu. Oke. Nah, maunya dia sendiri kan susah sekali. Iya. Oke. Lanjut nak, masih ada nak? Baik, pertanyaan selanjutnya sedikit berbau konspirasi Pak. Dari 089613 sekian. Apakah alien itu memiliki kecerdasan di atas manusia? Siapakah alien sebenarnya? Enggak tahu. Enggak tahu. Memang saya enggak tahu. Karena urusan saya setan bukan alien atau Star Trek. Star Trek. Oke. Oke, lanjut lagi. Dari 0822 2343. Saya punya kakek dari ayah yang dibilang banyak pendeta punya banyak setan hingga ribuan. Tetapi saya punya kerinduan agar ayah saya dan keluarganya diselamatkan. Tapi beberapa orang bilang jangan didoakan, nanti setannya nyerang balik. Bagaimana caranya supaya saya bisa membawa keluarga ayah saya terima Tuhan Yesus? Doakan demi nama Yesus, tetapi waktu doa itu minta pelindungan dari Yesus dirinya dan keluarga. Supaya tidak ada serangan balik. Jadi harus ada doa protek juga. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi, baru doakan kakek supaya keluarga bertobat. Oke. Harus didoakan. Kelihatannya kalau gerejanya Pak Petrus, Bu In, Bu Nani kan tentang doa pembentengan, doa peperangan kan sudah sering dilakukan kan. Jadi ya tinggal belajar aja sama Pak Petrus ke gereja Sekinah, kalau di Jakarta, Bu In, Cirebon, Bu Nani, gitu aja repot. Betul enggak? Tinggal belajar aja. Betul Pak Petrus? Gratis orang bayar. Kecuali bayar loh, mikir. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Dari 085910 sekian. Pak, saya mau bertanya, di komplek rumah orang tua saya itu ada suhu yang terkenal. Dukun sakti istilahnya Pak ya. Periwangannya itu tuyul, selalu bermain di rumah orang tua saya. Bagaimana caranya supaya banyak harta benda yang tidak hilang di gondol tuyul gitu Pak. Jangan pelit. Kedua, doa dibentengi dengan darah Yesus. Aman udah. Oke, sudah habis nak. Ini pertanyaan terakhir yang ada di saya Pak. Dari 08524291 sekian. Saya Marlina dari Manado, saya sudah 2 tahun sering diganggu kuasa gelap.
seringkali mendapat mimpi yang buruk. Sampai suatu kali saya sempat sakit, tetapi setiap kali berdoa dan menyembah ada sesuatu yang keluar. Mohon doanya Pak. Doa sendiri aja. Berarti ada serangan balik ya. Serangan balik ini doanya doa pembentengan aja. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, karena kita ini pasti ada celah dosa. Yaitu doa dari Yesus bentengi, baru pengusiran. Oke. Oke, lanjut lagi. Dari 088290 sekian. Pak, semisal orang tua saya sudah sakit-sakitan, sudah lemes, napas juga sudah ngos-ngosan satu-satu. Kemudian tiba-tiba bisa seger lagi kayak sembuh. Terus seminggu kemudian sakit seperti itu lagi, ngos-ngosan lagi. Seperti mau meninggal tapi nggak pernah jadi. Masa pengen mati. Nah, itu kira-kira memang ada pegangan yang kuasa gelap atau bagaimana? Harus lihat dulu. Kalau enggak tanya, dia sering mimpi ketemu orang mati enggak? Intinya, cirinya kalau ada gangguan itu pasti hubungan dengan arwah. Oke. Ini mungkin jadi 2 pertanyaan terakhir Pak, yang malam hari ini. Dari plus 44 ini berarti dari Eropa Pak, dari luar negeri. Orang tua saya laki-laki suka menggunakan kuasa gelap, nenek dan kakek saya juga pengguna kuasa gelap. Masa lalu ibu saya suka bertanya pada dukun minta jodoh. Sekarang orang tua saya sudah meninggal semuanya. Sampai saat ini saya belum berjodoh. Dan saya sering sekali mimpi dengan ibu saya. Apakah artinya ada kuasa gelap yang menutup masa depan saya? Iya, ada. Terus bagaimana supaya saya bisa dilepaskan dan... Itu namanya kutuk ikatan alam kubur. Kutuk ikatan alam kubur, ikatan kutuk masa depan. Nah itu darah Yesus hancurkan segala ikatan kutuk alam kubur, darah Yesus hancurkan ikatan kutuk masa depan. Darah Yesus buka masa depan. Doanya itu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak, dari 08773953 sekian. Sejak 2018 saya sering dapat tanda berupa penglihatan atau mimpi dari Tuhan. Sebelum terjadi bencana besar, saya cuma ngobrol dengan suami saya. Dan apakah saya harus bercerita juga dengan pendeta tempat saya beribadah? Karena tempat saya yang beribadah ini tidak percaya hal-hal yang seperti ini. Kalau saya itu, kalau dapat pesan, orang suka atau tidak suka, sampaikan aja. Tapi yang jelas, perhatiin ya, rata-rata itu bencana alam, dan masalah keamanan gitu ya. Bencana alam itu rata-rata selalu bulan 11-12 Januari. Gempa Aceh, Jogja, kan itu. Nah, itu kayak siklus ya. Nah, tapi yang jelas, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tetap seizin dan sepengetahuan Tuhan. Jadi saudara tidak usah panik sekalipun bencana apa di mana-mana. Karena pasti Tuhan pelihara saudara. Karena Temanggung aman-aman baik. Karena ada pendoa di sini yang bisa, doa itu bisa meminimalkan hal yang harusnya besar menjadi kecil. Nah makanya, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Nah, misalnya terjadi bencana pun tidak sampai parah gitu loh. Karena ada doa. Nah, makanya saran saya harus kita sebanyak berdoa untuk bangsa dan negara kita tahun ini dan tahun depan. Oke. Oke? Ya. Mungkin itu Pak pertanyaan yang masuk, sebenarnya masih ada beberapa. Saya bacakan aja Pak. Tambah 2 ya Pak ya bonusnya ya. Ini dari 08528990 sekian. Bagaimana cara mematahkan kuasa roh jahat yang masuk lewat nubuatan? Jadi kayak kena mungkin nubuatan
yang apa namanya, yang lu buat-buat bukan nubuatan yang dari Tuhan itu lupa. Wah itu ada karunia membedakan roh juga. Harus ada karunia membedakan roh, karunia penglihatan, karunia nubuatan sama membedakan roh itu penting sekali. Kita tidak bisa ngomong lu buat atau tidak kalau kita tidak boleh menghakimi gitu loh. Tapi yang jelas kalau itu terjadi dari Tuhan, kalau tidak terjadi berarti bukan, itu aja. Untuk cara mematahkan kuasa dari yang seperti itu. Jadi pertanyaan dia nubuat bukan dari roh setan, tapi dari dirinya sendiri. Gimana matainya? Mau dia ngomong dewe? Hah? Ya itu Pak. Terus gimana itu Pak? Ya pokoknya jangan kalau hatimu tidak damai sejahtera ya jangan dipercayai. Kalau damai sejahtera ya yakini, itu aja udah. Ujinya gitu aja. Nanti mendatangkan damai sejahtera itu aja. Oke? Ini terakhir, saya bergerak di bidang usaha kayu. Apakah dari tahun ini, mulai hari ini, kan tadi dikatakan untuk kita invest di belanjakan barang. Apakah harus jual, harus beli numpuk kayu barang dagangannya, atau bagaimana, atau harus ke barang yang lain Pak? Karena usahanya memang di perkayuan. Muterkan aja dagangan itu, sama untuk invest tanah itu aja. Berarti untuk hal yang lainnya ya Pak ya, diputer ya. Oke, mungkin itu Pak yang terakhir. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan yang jahat, bebas kegelapan. Lalu seperti dari Tuhan, ada di Zoom, di online, di tempat ini semua Tuhan, berkati dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Nyatakan kuasa kasih-Mu dan nama-Mu dimuliakan. Demi nama Yesus. Amin.